Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah, berkumpul walaupun melalui online. Kita boleh sama-sama berkumpul beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita awali dengan doa. Kita angkat pujian penyembahan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur semuanya hanya dari kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu selain kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau urapi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami yakin percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersukaria. Kita nyanyikan pujian lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
luar biasa kita boleh ada sampai pada hari ini. Sehat-sehat semua, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Haleluya. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya serahkan kepada pembawa firman. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Karena Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Kami boleh lewatin hari demi hari ya Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin Roh Kudus beserta dengan kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah yang ada. Haleluya. Walaupun ya Tuhan kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin Roh Kudus ada bersama ibadah Amen. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita di dalam Amen. Engkau. Haleluya. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Hati saya sangat senang karena kita sidang jemaat GPDI Warung Buncit Mampang Prapatan boleh dapat beribadah, pertemuan yang indah. Sekalipun di mata manusia kita masing-masing di rumah, tetapi kita disatukan dengan kuasa Roh Tuhan. Sebab itu
kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan masih berikan kepada kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Saja kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan supaya kita sama-sama mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Bunyinya demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam firman Allah ini menceritakan bahwa Harun ini adalah perantara Allah dengan manusia. Kalau di dalam perjanjian baru Yesus Kristus. Tetapi waktu perjanjian lama Yesus Kristus belum ada di dalam cerita yang ada, sehingga Tuhan memakai seperti Abram, Musa, dan Harun. Nah, Harun ini dia kalau menghadap Tuhan dengan satu penampilan penghormatan Harun kepada Tuhan dengan berpakaian putih, berpakaian tertutup dari leher, dan ada jenggotnya yang panjang. Itu yang diceritakan di ayat 2 tadi. Nah, kita kembali kepada ayat 1. 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini satu kalimat dari hati Allah sendiri yang sungguh-sungguh keluar dari hati Allah sendiri, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada jemaat Tuhan Warung Buncit, Mampang Perapatan, umatnya yang dikasihi, dan berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Inilah yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Kita diam bersama dengan rukun. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan berkata, sungguh kita mempunyai teman akrab, kita mempunyai sahabat. Kalau bertemu dengan kita dan mengatakan dengan senang hati, berjanji dengan sungguh-sungguh, meyakini kepada kita bahwa dia itu berjanji dengan sungguh-sungguh dan pasti dia akan lakukan atau terjadi. Betapa hati kita percaya dan gembira, demikian hati Allah pada pagi hari ini berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita saudara bersama, diam bersama dengan rukun. Saudara, kita alami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita jemaat Warung Buncit Mampang Perapatan, itu kita ibadah
istilahnya ibadah kekeluargaan. Sehingga kalau ada tamu datang, mereka merasakan ibadah kita itu adalah ibadah kekeluargaan. Mereka sampaikan bahwa ibadah di sini kami merasakan ibadah kekeluargaan. Dan itulah yang kita alami selama ini. Kita merasa ibadah kekeluargaan, terikat satu sama lain dengan penuh kasih sayang, rukun. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita di akhir tahun 2019, kita adakan bersama saudara bersaudara dengan rukun di puncak. Kita menari bersama, olahraga bersama, menyanyi bersama, bergandengan tangan bersama. Betapa indahnya di hadapan Tuhan, dan betapa sukacitanya kita. Bagaimana kita sukacita, demikian juga Tuhan begitu sukacita. Dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan di hati Tuhan. Tiba-tiba saudara, COVID-19 datang, merubah segala situasi yang ada. Dan kita tidak bisa beribadah tatap muka bersama. Kita tidak bisa bergandengan tangan menyanyi. Kita tidak bisa bersalaman. Hanya bisa di rumah masing-masing. Sebenarnya hati kita masing-masing sudah ada kerinduan untuk bertemu. 6 bulan saudara, kita tidak bisa ketemu. Dipisahkan, dirobahkan oleh corona yang ada. Tapi saudara, jangan putus harap. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih dapat beribadah. Haleluya. Walaupun di rumah masing-masing. Kata firman Allah, kita sehati, kita sepikir, kita sejiwa, Haleluya. kita seperasaan dengan Tuhan. Maka diikatkan, disatukan dengan kerukunan kasih. Sebagai manusia kita berpisah karena di rumah masing-masing. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan ikat kita menjadi satu dengan iman kita kepada Tuhan. Kita beri Haleluya. kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal ayat yang pertama, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacakan melalui teks di atas. Bagian B dulu ya. Aku datang, ini aku huruf besar Yesus. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masing-masing di rumah sendiri, barangkali hanya sendiri beribadah, atau ada 2-3 orang dengan keluarga. Di hadapan manusia kita berpisah. Tetapi di hadapan Tuhan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Tuhan datang di dalam ibadah kita, memberikan satu kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan yang berlimpah, kehidupan secara manusia, hidup napas Tuhan jamin, juga kehidupan rohani kita Tuhan jamin. Itulah yang mempertemukan kita di dalam kasih Kristus. Dan ayat di atas berkata, ini iblis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri. Mencuri artinya menghancurkan iman kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan membunuh dan membinasakan.
inilah pekerjaan iblis yang mau mengganggu di dalam setiap manusia. Tetapi kita, Tuhan berjanji bahwa Tuhan datang memberikan satu kehidupan berlimpah, kata firman Tuhan. Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan kehidupan itu berlimpah buat kita. Kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekali lagi, kita sangat berharga di mata Tuhan karena kita beribadah kepada Tuhan dengan rukun. Kita satu sama yang lain, sepikir sekata di dalam Tuhan. Dan kembali kepada Mazmur 133 ayat yang kedua. Di sini firman Allah, Tuhan berjanji, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan inilah janji Tuhan. Kalau kita laksanakan itu dan kita sedang dan sudah laksanakan, kita sidang jemaat Warung Buncit. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak artinya kuasa atau urapan dari sorga turun ke atas kepala kita dan turun ke leher kita sampai di dalam hati kita. Jadi urapan Allah, kuasa Allah itu turun dari sorga di atas kepala kita dan meleleh di muka kita dan ke janggut atau di dada, di hati kita, sehingga kita itu di hadapan Tuhan sangat berharga. Orang bisa melihat kita bahwa kita ini sungguh menjadi saksi buat Tuhan. Ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Di muka kita ada sesuatu cahaya dari surga yang dunia tidak dapat berikan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya kita di hadapan Tuhan sehingga ada kuasa, ada urapan dari surga turun mencurahkan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ketiga berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sion ini adalah umat daripada Allah. Dan embun gunung Hermon yang turun. Gunung Hermon ini ada agak berbukit dan hijau. Jadi kalau pagi-pagi itu segar kelihatan, nyaman saudara, indah, segar kelihatan, merasakan. Dimana kalau kita melihat udaranya pagi begitu senang kita melihat dan kita rasakan. Dan itulah embun dari sorga turun kepada Sion, kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Sehingga kalau sampai saat ini kita boleh menang, kita boleh dalam keadaan kesehatan, kekuatan yang ada. Ini adalah satu berkat daripada Tuhan. Haleluya. Satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Kehidupan di dalam dunia ini sampai kehidupan rohani di surga. Jadi janji Allah, janji Tuhan itu bukan menyertai nanti sudah di surga. Tidak. Tuhan menyertai selama kita di dunia ini. Tuhan menyertai dengan kemenangan-kemenangan yang ada. Dan apa janji Tuhan di dalam ayat yang ketiga bagian bawah itu, bagian B. 133 ayat 3. Sekali lagi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun pada saat-saat ini.
Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu bukan nanti persiapan di surga, tetapi berkat itu yang ada di dalam dunia ini. Berkat kehidupan nafas kita, berkat kehidupan rohani kita, sehingga kita hidup di dalam Tuhan untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Dan saya yakin kita sudah disiapkan tempat di dalam kerajaan surga. Selama kita di dalam dunia ini, Tuhan berkati dengan harta, dengan apa yang kita dapatkan. Kita nikmati semua itu di dalam Tuhan, karena itu daripada Tuhan. Dan Tuhan juga sudah siapkan berkat di dalam kerajaan surga. Sebab itu kita bersuka cita. Bukan hanya di surga Tuhan siapkan, tetapi di dunia ini Tuhan menyiapkan kehidupan sebagai manusia. Tuhan akan limpahkan berkat-berkat, baik kehidupan rohani kita, jasmani kita, kebutuhan kita setiap hari. Istimewa, Dia akan memberikan kehidupan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati firman Allah. Kita tetap semangat, kuat terus di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Dan tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu dalam firman Allah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama rukun. Alangkah baik dan indahnya diam bersama dengan rukun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Tuhan, sekalipun di dalam keadaan yang Tuhan sangat sederhana, Tuhan, banyak hal yang kami hadapi, tantangan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami tidak dapat Tuhan bersama-sama bergandengan tangan memuji membesarkan nama Tuhan, sebagaimana kami sudah lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Kami rindu itu ya Tuhan akan terjadi kembali di dalam ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau limpahkan kehidupan rohani kami, limpahkan kehidupan jasmani kami, sehingga kami sehat. Dan kami yakin Tuhan, satu waktu Tuhan akan buka jalan untuk kami dapat beribadah sesuai firman-Mu. Kami akan rukun bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin urapan kuasa-Mu, urapan dari surga selalu tercurah buat kami, sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagari setiap Tuhan sidang jemaat-Mu, rumah-rumah tangga, baik Tuhan di mana mereka berada, di dalam segala usaha, pagari semua dengan sepasukan malaikat surga. Sekalipun pada saat-saat ini Tuhan, dengan adanya terbatas Tuhan, kami harus kembali tinggal di dalam rumah ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin Tuhan Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau ada bersama di mana saja Tuhan. Engkau bersama sidang jemaat Tuhan. Kami bukan sendirian, tapi ada Roh Kudus menghiburkan kami. Baik Tuhan yang mengadakan perjalanan-perjalanan dengan tugas-tugas yang ada. Tuhan, pagari terus dengan sepasukan malaikat surga. Tuhan, sekalipun
berita-berita yang seringkali Tuhan membimbangkan hati sebagai manusia, menakutkan semua. Tapi Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami hukum dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau jamah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam segala usaha, Tuhan, usaha besar, usaha kecil, sedang apa saja yang diusahakan oleh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari-hari ini sangat terbatas. Tapi Tuhan, kami yakin Tuhan, berkat Tuhan sudah siap akan melimpahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Baik itu usaha dari rumah ya Tuhan, sekarang dapat Tuhan dibatasi untuk ke kantor, untuk pekerjaan semua harus di rumah, belajar dari rumah ya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami anak-anak Tuhan, sehingga kami selalu ingat dan berseru kepadamu. Berkati usaha-usaha anak-anak-Mu. Kepadamu tidak ada yang sukar, kepadamu tidak ada yang mustahil. Dunia kelihatan boleh tertutup dengan kegoncangan ekonomi, tapi anak-anak Tuhan, Tuhan, Engkau curahkan berkat dari surga. Engkau curahkan Tuhan hikmat dari surga. Urapan kuasa-Mu dari atas curahkan setiap usaha anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur semua ya Tuhan. Kami bersatu hati. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, negara yang ada ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Engkau mengasihi, Engkau mencintai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Karena Tuhan, bangsa Indonesia kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat orang-orang yang percaya berseru kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia, mulai Tuhan dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan, semua pejabat-pejabat Tuhan, yang pada saat-saat ini Tuhan seakan-akan dalam situasi yang tidak menentu. Mari Tuhan, Engkau kendalikan, Tuhan, hati kepikiran mereka. Berikan hikmat akal budi dari pemerintah pusat, Tuhan, daerah-daerah sampai di desa, bahkan seluruh masyarakat yang ada. Berikan persatuan semua ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, para dokter, perawat Tuhan yang melayani, Tuhan, masyarakat yang kena COVID-19, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi kepada mereka, ketabahan, kesabaran, dan Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, biar mereka tetap tegar Tuhan untuk melayani Tuhan masyarakat yang kena, Tuhan, penyakit-penyakit yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau menangkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua. Dan saat ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah siap memberikan pengorbanan-pengorbanan, baik itu milik Tuhan, persembahan, kolekte, Tuhan, perpuluhan, Tuhan Yesus, baik diakonia, uang kas. Mari Tuhan, Engkau buka jalan, memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah siap untuk memberikan, bahkan mentransfer. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mohon dengan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, dengan urapan kuasa-Mu bersama tangan hamba-Mu. Hamba serahkan segala Tuhan persembahan-persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar dengan api kuasa Roh Kudus, dan semua
persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu. Amen. Dan Haleluya. balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Haleluya. Kepadamu tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Bukakan berkat-berkat yang Tuhan Haleluya. mereka sudah berikan kepadamu, dan Tuhan Engkau balas semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Kami akan akhiri ibadah kami ini dengan doa berkat kepadamu ya Tuhan Yesus. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dengan damai dan sukacita. Haleluya. Dengan hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Roh Yesus. damai daripadamu ya Tuhan. Roh Tuhan, oh Tuhan, keberanian. Roh ketenangan daripadamu. Semangat yang baru diberkati oleh Tuhan. Amen. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengangkat kita bersama-sama di awan yang permai. Untuk kemuliaan kebesaran Haleluya, namamu. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.